Jadi waktu tahun 2015 pernah dinobatkan apa ya bahasanya ya. Jadi saya tuh menjadi salah satu top 10 the most engaged marketers in Indonesia gitu-gitu deh. Terus daily jobnya ya kurang lebih saya membuka bawang, memotong gitu ya. Itu chef salah. Halo Made Friends, kali ini balik lagi nih ke cerita Madev. Cerita Madev kedatangan tamunya teman dekat aku sih. Pokoknya di podcast kali ini kita akan bahas tentang dunia marketing nih bersama professional worker, tentunya bareng sama Mbak Agita di sini. Di sini ada Agita. Terima kasih loh ya. Terima kasih udah Mbak Agita, apa diundang. Udah lama kita nggak ketemu ya. Baik. Dan apa namanya, lebih baik lagi setelah ketemu kamu. Deg-degan Mbak. Oh, baik. Sehat. Kamu sehat nggak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Selama COVID udah pernah kena? Udah, saya udah S1. Oh, S1. Makanya saya merasa lebih strong. Oke, teman-teman Made Friends di sini. Jadi kita akan membahas tentang dunia marketing nih. Mbak Gita ini adalah salah satu marketing manager ya di IT company di Indonesia. Nggak perlu disebutkan mereknya apa. Pokoknya IT company di Indonesia, Mbak Gita adalah salah satu marketing manager. Bukan salah satu ya, the only one ya. Kayak the only one sih kayaknya. Marketing manager. Pasti teman-teman Made Friends di sini agak bertanya nggak sih kalau seorang marketing itu kira-kira tugasnya ngapain sih? Kadang kan ada orang bilang nih, marketing kan sales bukan sih? Gitu. Betul. Gitu Ya, kayak mindsetnya itu ya. ya selalu seperti itu. Banyak pertanyaan yang kayak gitu. Kalau misalnya mungkin yang tidak mengerti atau mungkin memang memang tidak di ranah tersebut, mereka akan berpikir marketing dan sales kurang lebih sama gitu kan ya. Tapi berbeda gitu ya, maksudnya di fieldnya berbeda. Terutama saya, mungkin kalau boleh sedikit memperkenalkan diri lagi boleh gitu ya, biar lebih dan teman-teman Made Friends lebih mengenal ke Agita. Oke. Mungkin biar referensinya lebih clear gitu ya, karena jadi kebetulan saya sudah lebih daripada 10 tahun berkecimpung di dunia marketing. Maksudnya fokus field saya di marketing, dan memang selama itu pula saya lebih fokus di B2B marketing gitu. Jadi sering banyak yang ngomong ada B2C marketing, ada B2B marketing. Sebenarnya itu karena produknya gitu ya, perusahaan yang saya tempat bekerja memang kebanyakan B2B. Jadi mereka menjual produknya atau servisnya ke perusahaan lagi gitu ya, bukan ke end consumer kayak kita gitu ya. Nah, jadi selama 10 tahun ini saya di B2B, sehingga mungkin secara expertise ya, anggap lagi secara ini saya memang lebih pengalaman gitu lah, saya lebih banyak di B2B marketing begitu. Nah, simpelnya sebenarnya itu kepanjangan daripada B2B, business to business, B2C, business to consumer gitu. Jadi itu aja sih perbedaannya. Kenapa akhirnya kemudian dikelompokkan menjadi ada dua itu tadi, sebenarnya pada dasarnya adalah apa produk yang kita jual gitu ya, apa yang kita miliki gitu. Ketika produk itu kita jualnya ke sebuah organisasi lagi, ke sebuah perusahaan, kemudian kita kelompok itu menjadi B2B. Tapi ketika itu sebuah produk yang langsung kita konsumsi sendiri, kita sebagai consumer, dan itu menjadi B2C gitu sih. Kurang lebih simpelnya lebih seperti ke produknya ya, produknya kalau B2B lebih ke jualannya ke perusahaan, kalau B2C jualannya langsung ke rakyat. Betul, ke rakyat ya, kayak kita kan rakyat, consumer, ya, consumer gitu. Oke, berarti bedanya itu. Terus kalau misalnya gini, menjadi sebuah marketing manager, menjadi seorang marketing manager ataupun marketing di daily jobnya itu apa sih? Maksudnya kayak apakah mirip-mirip kayak sales juga, atau harus setiap hari meeting mulu atau apa gitu? Tuh sebenarnya daily jobnya apa tuh Kak? Daily jobnya ya kurang lebih saya membuka bawang, memotong gitu ya. Itu chef salah. Oke. Jadi gini,
sebagai marketing gitu, mungkin kalau personnya itu marketers gitu ya kan. Cuman secara apa namanya fieldnya marketing. Nah, mungkin kalau kita ngomongin sedikit bedanya apa sih sama sales? Kalau aku akan selalu bilang beda ya. Gitu. Yang aku pelajari selama pengalamanku nih aku pelajarin juga gitu ya. Marketing itu sebuah proses. Artinya proses effort kita gitu ya, usaha untuk membuat target audiens kita itu attract atau gitu ya, suka dengan produk atau service yang kita jual. Jadi basically itu serangkaian activity gitu ya marketing itu untuk tujuannya adalah bagaimana target audiens kita ini suka dengan barang kita, create interest, create demand-nya gitu. Nah, kalau di B2B ketika marketing nih udah sampai create demand-nya, create interest-nya itu kan, interest demand-nya itu sales. Nah, baru nih peran sales-nya nih masuk nih. Gimana sales masuk kemudian bisa mengconvert itu atau terus gitu ya sampai dengan mereka mau menggunakan produk kita. Karena ketika B2B journey-nya agak panjang nih dibanding B2C gitu kan. Karena kalau B2C mungkin agak sedikit lebih direct gitu ya. Karena kan lebih ke kita, jadi lebih banyak emotional ini ya, touch gitu ya ke kitanya dengan kita lihat iklan atau mungkin produk-produk gitu ya. Lebih gampang. Tapi ketika ngomongin B2B, prosesnya journey agak panjang karena kita lagi ngomong adalah suatu produk yang mungkin untuk membuat keputusan bahwa ini produk akan dibeli, digunakan, itu banyak orang lain juga yang terlibat. Itu bukan hanya decision dari satu orang, tapi ini banyak sehingga journey-nya lebih panjang gitu. Kemudian apakah betul ini akan membuat sebuah perusahaan itu misalnya lebih berjalan lebih efektif, efisien misalnya kayak gitu, apa manfaat kepada organisasi, kemudian apakah budgetnya sesuai, apakah benar ini yang digunakan, itu tadi. Jadi prosesnya tuh panjang. Yang di-influence itu tidak hanya satu orang gitu ya kalau di organisasi, tapi banyak orang di situ. Karena ngomongin organisasi kan banyak. Betul, gitu. Betul. Nah, itu kenapa journey-nya lebih panjang gitu. Nah, itu kenapa marketing dan sales kalau di B2B ya, kalau yang saya maksudnya selama pengalaman saya itu harus bekerja sangat sangat erat gitu ya. Artinya kita harus sama-sama beriringan gitu, karena apapun effortnya kita lakukan pada dasarnya ya ini berkesinambungan gitu, saling bekerja sama gitu sih. Berarti memang effortnya untuk di B2B itu lebih banyak ya? Aku yakin B2C juga iya. Maksudnya dengan kreativitas yang dibuat gitu tapi kan. Tapi tetap juga tuh B2B juga harus ada kreativitas ya? Iya tetap gitu. Cuma penentu ataupun decision makernya di B2B jauh lebih banyak betul. Lebih kayak mungkin journey-nya lebih panjang sampai akhirnya satu cycle-nya tuh lebih panjang sampai akhirnya memutuskan this is the right product for us. Karena kalau kamu tahu kan kalau misalnya kebetulan saya di perusahaan saya ini menjual sebuah software. Biasanya kalau mereka udah interest, udah suka, terus nanti kita bikin meeting dulu. Misalnya mereka lihat saya di ads misalnya, LinkedIn ads misalnya gitu ya. Lihat, wah ini cocok nih misalnya gitu ya. Udah, kemudian mereka mungkin isi sebuah form gitu kan, I'm interested with this, misalnya saya tertarik dan ini, kita dapat leads-nya gitu kan. Ini saya menjelaskan proses prosesnya untuk dapetin leads. Kemudian kita pas itu, kita kualifikasi, kita pas itu ke sales. Nah, habis itu nggak nyampe situ, salesnya harus ketemu perusahaannya, meeting ya kan. Apalagi kalau ini software, ketemu orang-orang IT-nya, ada POC, apakah cocok, apakah kemudian ini sesuai dengan IT current yang teknologi yang mereka punya, environment-nya banyak gitu, prosesnya gitu sih. Jadi lebih ke journey-nya banyak gitu. Wow, tapi memang teman-teman Made Friends yang mau jadi marketing jangan takut sih sebetulnya semua proses itu. Fun. Marketing is fun. It's fun ya. Walaupun memang kelihatannya journey-nya panjang, tapi memang ada sisi kreativitasnya juga pasti. Karena kalau misalnya kita nggak kreatif nih, orang nggak akan tertarik juga sih. Benar. Nah, walaupun di era sekarang ya, di tren marketing yang sekarang juga. Betul. Dan mungkin aku tambahkan gini, walaupun kita ngomong kayak ini B2B gitu kan, kita menjualnya ke organisasi, tapi ketika kita menginfluence, kita tuh menginfluence-nya itu individual person. Gitu. Dan itu kenapa
kita harus mengerti personnya ini nih, si orang ini atau persona yang audiensnya kita lagi target ini, mereka tuh apa sih pain-nya mereka punya, apa challenge yang mereka punya, apa solusi yang kita bisa tawarkan ke mereka. Sehingga kita harus mengerti itu. Jadi itu tadi marketing itu buatku ya menarik karena kita tuh proses risetnya kita banyak loh. Kita harus tahu market, kita harus mengerti audiensnya kita gitu, kayak seorang IT gitu ya, seorang persona, misalnya seorang IT manager, apa sih yang mereka challenge-nya mereka gitu kan, gimana sih mereka melihat sesuatu gitu-gitu, apa sih yang membuat mereka apa namanya interest. Nah itu yang harus dimengerti, sehingga ketika kita mengerti itu pas kita bikin konten kreatif itu sesuai dengan mereka gitu, sesuai dengan yang mereka suka juga, iya, dan yang mereka butuh, ya. mereka cari gitu. Nah itu proses itu yang penting gitu. Nah itu baik lagi creativity-nya, messaging-nya. Jadi pada akhirnya proses itu sama, B2C, B2B sama lah, bahwa kita harus bisa membuat aset itu, yang konten itu kreatif, yang membagus gitu, yang benar-benar bisa diterima dan sesuai dengan target audience kita gitu. Intinya mau itu B2B, mau itu B2C, kita harus bisa meyakinkan customer percaya sama produk kita. Betul. Intinya begitu yes, sih. Yes, intinya tapi kalau sama. misalnya di dunia marketing nih, menurut Mbak Agita sendiri, seorang marketers itu tuh harus mempunyai spesifikasi apa sih, atau requirement yang seperti apa? Kayak dia harus good looking, harus cantik, wow. Harus bisa joget dalam apa ya? Itu agak susah ya pertanyaannya. Gini, saya kalau gini, kalau aku sih lihatnya gini. Pada dasarnya aku hanya kebetulan aku pun background pendidikannya marketing gitu ya, kebetulan gitu. Jadi memang ini sejalan nih sama gue punya pendidikan gitu kan. Jadi buatku cuman banyak juga teman-teman atau marketer yang lain yang aku ketemuin tuh, mereka mungkin dulunya apa gitu kuliahnya, beda jurusan, kemudian dia sekarang menjadi seorang marketing. Jadi kalau menurutku apa yang perlu dimiliki, aku rasa keinginan harus selalu open mind gitu ya, harus selalu curious sama misalnya apa yang up to date gitu ya, selalu mau belajar. Intinya itu sih, kayaknya itu di semua role kayaknya harusnya begitu sih, bahwa lu mau open gitu loh. Selalu ingin belajar gitu, jangan mentang-mentang kayak aduh gue marketing, atau gue tahu sesuatu ini jadi kayaknya gue nggak mau belajar lagi, padahal kan enggak, ini kan terus berkembang ya. Marketing 2 tahun kayak beberapa tahun lalu dan marketing yang sekarang itu aja udah beda banget gitu loh. Channelnya dulu cuma satu, mungkin sosial media sekarang udah banyak misalnya gitu kan. Jadi kalau buat aku nggak tahu sih, aku nggak tahu lah kriteria yang benar-benar, cuma aku rasa orang tersebut harus punya mereka, dia harus mau untuk terus belajar, harus mau untuk lihat sekitar gitu ya, apa yang terjadi in the market industry gitu kan, tadi banyak a lot of research gitu. Jadi itu harus selalu curious aja sih, stay curious gimana gitu. Sama dia harus bisa atau sering main sosial media nggak sih? Soalnya kadang tuh kayak marketers kalau misalnya nggak main sosial media tuh kayak gimana gitu katanya ya. Sosial media mungkin salah satu channelnya untuk kita kemudian tahu sebenarnya what's happening outside gitu. Jadi dapat ini baru informasi yang baru gitu sih. Cuman tentunya itu salah satu, tapi aku masih percaya kita juga harus bisa baca yang lainnya gitu, artinya berita dan sebagainya gitu. Dan ingat bahwa marketing itu tuh kan marketing itu juga bukan soal hanya creativity ya kan, kita juga harus punya business acumen yang juga menurut kayak strong dan terus harus mau kita asah gitu untuk mengerti sebenarnya apa yang market tuh gimana, industri tuh sekarang lagi apa, trennya tuh gimana gitu. Nah itu harus itu baca news, baca buku-buku gitu sih. Pokoknya harus up to date juga. Up to date lah, pokoknya harus up to date, harus tren juga ya. Tren, gitu karena sih. Kadang kalau kita mau bikin marketing campaign kayaknya juga harus ngikutin tren gak sih? Iya banget, Biar nggak ketinggalan Biar kan? nggak ketinggalan, betul. Nah, Mbak Agita, ngomong-ngomong tentang sosial media nih, mungkin aku mau tanya gini, kira-kira menurut Mbak Agita tuh sosial media apa sih yang tepat untuk bikin branding nih secara personal? Buat sisi profesional ya pasti ya, buat kayak misal aku mau nge-branding diri aku sebagai marketers. Nah, kira-kira melewat sosial media apa sih yang menurut Mbak Agita kayak tepat gitu? Oke.
Gini, mungkin kalau aku lihatnya gini, sebenarnya kan sosial media banyak ya, dan pada dasarnya semua sosial media ini bisa digunakan untuk social branding, gitu kan. Tapi yang mungkin fokus gitu ya, aku lihat memang fokus untuk profesional gitu ya, konten-kontennya juga lebih banyak tentang achievement profesional gitu, itu LinkedIn ya. Nah, tapi terbalik lagi bahwa sebenarnya other yang lain itu bisa aja dipakai kalau memang dari awal tujuan kamu memang inginnya digunakan personal branding gitu. Jadi mau Facebook, mau Instagram, menurutku ya nggak masalah juga gitu kan, dan tergantung juga sebenarnya kamu ada di field mana gitu kan, siapa audiensmu yang kamu mau yakinkan gitu kan. Jadi ya basically mana aja gitu. Nah, cuman kalau spesifik LinkedIn, ini menurutku emang platformnya dibuat untuk itu, untuk profesional gitu. Sehingga yang kalau kita lihat, yang kita taruh di situ informasinya seputar tentang professional backgroundnya kita, experience kita gitu. Jadi, nah kalau aku salah satu yang cukup update di LinkedIn. Mungkin nggak dari secara post ya gitu ya, nggak yang kemudian setiap kayaknya gue tiap hari gitu, punya ada gitu, nggak juga gitu kan. Cuman aku melihat kebutuhan pada saat itu, aku belajar bahwa gini, orang itu sekarang tuh kan jejak digital itu menjadi apa ya, penting gitu. Ketika kamu tahu bahwa aku ini mau fokus gitu di satu role, satu posisi atau gitu kan. Nah, itu yang menurutku LinkedIn itu adalah tempat di mana kamu harus memanfaatkan itu gitu untuk bisa showing your experience, achievement udah pernah dapat apa, your thoughts dalam thoughts, misalnya dalam cakupan konteksnya itu ya, topik tersebut yang kamu memang pengen dilihat menjadi expertise-nya kamu gitu. Nah, aku melihat itu memang lebih tepat, memang LinkedIn tepat, apalagi kemudian LinkedIn sekarang banyak dipakai oleh para recruiter, ya kan, headhunter gitu, sehingga menurutku sayang ketika kamu tidak memanfaatkan platform tersebut untuk bisa membuild personal branding kamu di situ gitu. Let's say nggak perlu sampai gue mau brandingnya kayak apa, itu kayak berat ya personal branding. Tapi let's say kamu update aja LinkedIn kamu gitu kan, sehingga kamu memberikan informasi yang tepat. Nah, balik lagi soal jejak digital itu penting. Sama ya itu tadi, kita tuh kalau nyari orang di Google ya kan. Nah, kan kamu gini, kamu maunya terlihatnya jadi apa, itu perlu menurutku ya, kalau udah ngomongin sosial media tuh kayak kamu tuh pengennya terlihatnya sebagai apa, kamu maunya tercerminnya itu apa gitu. Nah, itu yang menurutku ketika kamu main sosial media, kamu tuh udah kamu set tuh di situ gitu. Nah, aku selalu pengen ketika di jejak digitalku yang keluar itu lebih banyak tentang profesionalnya aku gitu. Jadi itu yang membuatku kenapa aku update banget LinkedIn gitu secara informasi gitu dan sebagainya. Sehingga ketika orang nge-Google yang muncul itu adalah LinkedIn-ku, bukan Instagram atau Facebook dan sebagainya gitu. Karena aku juga bukan orang yang pengen kehidupan personalku yang terlalu terlalu inilah. Aku bukan yang juga terlalu seperti itu gitu. Jadi memang batasanku, aku malah pengen terlihatnya mereka tahu aku sebagai marketer gitu. Jadi gitu. Nah, LinkedIn tuh menurutku platform tepat buat aku gitu, karena aku dari awal decisionnya adalah untuk build brandingku sebagai profesional gitu. Jadi ya itu kalau boleh ya, bukan tips sih, cuman yang aku pelajari adalah ketika kamu main sosial media, kamu udah harus bikin ininya dulu tuh, objektifnya di awal. Sebenarnya kamu maunya gimana? Nggak ada salah juga kamu mau ngepostnya yang hura-hura gitu ya, nggak ada salah juga. Yang penting kamu tahu bahwa ada konsekuensi, karena orang mungkin akan mikir kamu apa, tapi that's okay gitu kalau mau kayak gitu. Cuman tergantung itu juga ya goalsnya apa, itu selalu kasih itu sih buat aku ya kalau main sosial media. Nah, kalau balik lagi LinkedIn, balik lagi as a professional gitu kan, ini selalu kalau ngomong profesional tuh soal itu tadi, reputation. Ketika kamu mau orang tuh trust sama kamu, dan kamu harus tunjukkan itu. Gitu. Kamu harus tunjukkan itu bahwa memang kamu itu ada ahli di situ, kamu punya kemampuan di situ. Nah, gitu sih. Nah, itu kenapa kemudian orang mungkin banyak cukup aktif di LinkedIn dan
posting seputaran itu gitu. Itu pasti objektifnya ke sana sih. Soalnya kadang tuh orang sekarang mindsetnya adalah LinkedIn tuh adalah salah satu platform sosial media untuk cari kerjaan. Cari kerja. Iya sih, iya. Cuma aku jarang ada sih. orang yang memanfaatkan LinkedIn untuk branding secara personal mereka kan, kayak aku buka LinkedIn kalau aku mau cari kerja. Nah, iya tuh itu juga aku sering gini. Jadi aku pernah jadi pembicara juga yang di audiensnya tuh mahasiswa, dan aku masa gini, nyari kerja itu atau LinkedIn digunakan untuk mencari kerja nggak ada salahnya. Betul bahwa banyak sekali perusahaan yang memposting gitu ya lowongan pekerjaan di situ, itu benar. Tapi ketika kamu apply tanpa kamu memberikan update di profil kamu tuh di LinkedIn, lah nanti orangnya pas ngelihat, HR yang ngelihat, rekruter yang ngelihat, lah ini apa namanya, cuman Agita Saraswati, aku nggak kenal kamu tidak bisa mendeskripsikan dirimu setelah visit ke profilnya. Iya gitu, kamu tidak bisa menunjukkan mungkin skill, background kamu, atau misalnya fresh graduate, mungkin kamu pernah organisasi dan sebagainya. Jadi itu sih sayang, karena sebenarnya LinkedIn bisa jadi CV-nya kamu kan, resume kamu. Jadi nggak perlu harus kirim nih ya gitu CV-ku gitu. Sebenarnya lihat aja LinkedIn-nya. Itu kenapa itu harus diupdate menurutku. Itu tadi ketika kamu tahu bahwa rekruter ada di situ dan emang kamu tujuannya di LinkedIn nyari kerjaan, berarti itu kamu harus lebih update lagi gitu. Karena itu kalau nyari kerja. Tapi kalau kamu mau dilihat sebagai expert dan digunakan LinkedIn itu lebih aktif lagi untuk menunjukkan gitu ya, konten-konten yang sesuai dengan expertise-nya kamu itu, memberikan thoughts di situ, sharing informasi di situ, sharing knowledge, dan itu another level untuk menggunakan LinkedIn. Nah, dan disitulah personal branding-nya terbuild. Betul. Sih. Jadi aku pas lihat, oh kamu tuh sering banget ngepost tentang misalnya digital marketing. Kamu sering ngasih tahu kita insight-insight tentang digital marketing. Udah di otakku aku langsung tahu bahwa kamu itu expertnya di situ gitu. Jadi ya kayak gitulah untuk LinkedIn gitu menurutku. Jadi kalau misalnya buat teman-teman Made Friends di sini yang mau meningkatkan personal brandingnya secara profesional juga ya, itu bisa lewat LinkedIn. Tapi nggak menutup kemungkinan juga kan kalau misalnya fresh graduate juga bisa posting achievement mereka kan. Oh iya. Dia pernah magang di mana, betul, misalnya gitu, itu bener. di posting aja kan nggak ada salahnya. Nggak ada salahnya. Bahkan ketika mereka mungkin put another effort dengan sharing, oh saya habis internship di Madev gitu kan. Gitu. Saya belajar bagaimana digital marketing bisa membantu gitu-gitu. Iya, dia sharing. Nah, ketika dia sharing itu sebenarnya itu yang lebih menarik. Kita semua ini kan jadi ngelihat, wah dia ternyata ini ya belajar dan menguasai. Dia mengerti apa yang dia lakukan, dia mengerti apa yang dia kerjakan gitu. Jadi ada semacam perspektif gitu, maksudnya pas kita ngeliatin, oh nih anak begini nih gitu. Tapi kadang ada juga tahu Kak yang dia mau sharing nih, tapi dia takut kalau postingnya di LinkedIn, kayak takut salah gitu, atau takut yang aduh kalau posting di LinkedIn itu dilihat banyak expertise lain, terus itu aku takut kalau aku salah ketik, aku takut salah ini, terus akhirnya nggak jadi posting. Padahal dia sebetulnya punya potensi sih untuk sharing juga tentang expertise dia juga, tapi cuma karena mindset dia adalah kayak aku takut salah ketik ataupun apa dengan semua expertise yang ada di LinkedIn. Nah itu jangankan fresh graduate lah misalnya berpikir seperti itu. Aku pun kadang suka masih seperti itu. jadi itu kayak umum masalahnya ya. Cuma nggak usah takut juga ya. Nggak usah takut. Jadi aku rasa gini sih. Nah itu tadi kalau menurutku ya, ketika kamu ragu ya jangan. Justru gini, kamu kalau mau post sesuatu yang memang kamu yakini itu benar gitu, sehingga kalaupun ada orang bertanya kamu tahu bagaimana bisa menjawabnya gitu. Jadi emang tipsnya adalah jangan kemudian lu sok pintar. ketika lu belum tahu atau belum lebih dalam mengerti tentang topik ataupun apapun yang kamu post, ya mungkin nanti dulu deh kita ngerti dulu nih sebenarnya kenapa lo put begitu atau kenapa lo post begitu gitu. Jadi kalau menurutku ketika kita sudah mengerti apa yang kita post, aku rasa kita tidak perlu takut gitu. Karena yang takut itu kan sebenarnya ketika ada komen.
Iya. Terus nggak tahu jawabnya, apa, terus bingung. Aku harus seperti apa gitu kan? Nah itu dia. Jadi menurutku ya kalau kamu tahu posting. Tapi kalau kamu rasa masih ragu, kamu juga belum benar-benar baca apa dan sebagainya, ya mungkin ditahan dulu sampai benar-benar kamu ngerti gitu sih. Dan jangan takut juga sih kayak anggapan untuk dianggap sombong juga. Oh enggak, kadang iya. Kalau misal di LinkedIn kayak, tidak aduh dong. aku achieve di Asia Pasifik misal gitu, atau aku achieve di sini, terus orang-orang akan mandang kamu bahwa sombong amat sih, gini aja di posting. Kalau di LinkedIn kayaknya enggak seperti itu ya. Karena emang platformnya dibuatnya seperti itu. Tujuannya untuk seperti itu. Bersombonglah di ranah yang tepat. Gitu. Gitu. Kecuali kalau di Instagram kali ya. Agak bingung kan ya. Iya sih, kalau aku sih enggak. Cuman ya tapi mungkin juga sih, mungkin buat entrepreneur, wira swasta yang punya mungkin usaha, dan dia kemudian bilang, oh ini kita dapat apa ya, misalnya project 1M misal gitu ya. Enggak sih, nggak boleh kalau itu aku nggak bisa. Cuman misalnya kamu restoran, misalnya kamu punya coffee shop gitu kan, terus kayak kamu divalidasi nih sama misalnya chef terkenal, chef terkenal atau siapalah ya. Terus jadi kamu post, wah ini tadi habis minum di tempat aku nih ya, that's okay kalau menurutku ya, gitu. Nggak berlebihan lah ya. Kan? Itu salah satu achievement. Nggak lebay kan? Nggak lebay, gitu. dan menurutku itu ditaruh di Instagram nggak apa-apa. Karena menurutku itu posan yang menarik, dan buat aku rasa teman-temanmu, keluargamu akan happy gitu juga lihat itu kayak teknik gitu. marketing juga kan, iya, pasti. Abis itu langsung apa sih kopinya gitu kan. Iya, jadi menurutku nggak ada masalah sih gitu. Oke, ada lagi nih Kak kita. Kalau misalnya atau Made Friends tuh ada yang mau jadi marketing nih, kira-kira ada saran nggak sih buat teman-teman Made Friends di sini? Kalau mau jadi marketing jangan takut ya, atau apa, atau kalian harus kayak nggak takut harus mempunyai kualifikasi yang tadi kayak disebutin, harus good looking dan lain-lain. Itu kita bukan jadi model. Iya, betul. Karena kalau misalnya marketing, banyak yang berpikiran bahwa kalau marketing kan harus good looking, kalau marketing masa sih? itu ya good looking tuh nilai plus sih, cuma mungkin beauty and brain. Ya, cuma mungkin itu bukan satu faktor utama yang memang harus dimiliki sama si marketer itu. Mungkin bukan good looking ya. Aku rasa ketika kamu ada di role apapun, kamu berpenampilan sesuai dengan role itu memang harus sih menurutku. Tuh kan? Gitu. Setuju banget sih sebetulnya, mau profesi apapun. Mau profesi apapun emang ini. Iya, mau profesi apapun itu good looking itu apa ya? Sebenarnya bukan good looking sih, lebih ke rapi. Iya. Juga, kamu bisa nah itu itu sama personal branding. Yang kamu pakai itu represent yourself. Iya. Gitu ya. Jadi it's not bukan cuma soal kayak udah gue cantik ini enggak gitu kan, cantik mah bisa relatif kan. Relatif. Iya, mungkin menurut aku kamu cakep, mungkin menurut saya kayak gitu. Nah jadi kan relatif kan, yang balik lagi. Cuman itu tadi poinnya menurutku adalah kamu harus bisa represent diri kamu, sehingga kalau kita ngomonginnya anggaplah pakaian, cara duduk, cara ketawa gitu atau apapun itu, menurutku itu memang harus disesuaikan gitu. Apalagi ketika kamu menyandang di belakangnya, wah ini adalah seorang ahli apa gitu kan, gitu pasti kan. Kalau kamu dibilang ini adalah seorang ahli marketing, tapi kamu gayanya gitu kan juga urak-urakan kan, juga nggak percaya. Apa ini gitu kan. Atau misalnya kamu mungkin beda juga, tapi misalnya dia seorang advertiser gitu yang sangat kreatif dengan ya nggak apa-apa, gayanya lebih santai misalnya kayak kamu gitu, ya nggak apa-apa juga gitu kan. Tapi yang penting sopan kan gitu kan, sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan karakternya gitu sih. Jadi mungkin definisi good lookingnya di situ ya. Nah, gitu sih, betul. Gitu. Tadi pertanyaannya apa? Kita bisa memberikan tips ke teman-teman Made Friends di sini yang jangan takut untuk memilih posisi marketing. Iya, jangan takut memang, jangan takut gitu. Dan marketing itu kalau misalnya saat ini bukan belajar atau punya education backgroundnya di marketing, ya jangan takut kalau memang kamu ngerasa punya passion di situ, kamu ngerasa kamu punya creativity, kamu ngerasa kamu sangat punya interest terhadap sebuah produk, atau jadi kalau itu nggak usah takut ya. Dan ini sebenarnya apply ke semuanya, mau jadi marketing, mau jadi
sales, kemudian mau jadi apa yang lainnya. I mean, menurutku sih nggak perlu takut gitu sih, selama kamu ngerasa gue ada passion nih, saya ada interest gitu ya, jadi nggak perlu takut. Jadi cuman baik lagi menurutku yang jadi marketing itu beratnya adalah kamu harus keep up dengan tren, dengan teknologi. Karena di dunia marketing ini pun teknologi itu juga berkembang pesat banget gitu ya. Martech gitu, marketing teknologi itu kan banyak banget kan sekarang berkembang gitu ya. Nah itu tuh menurutku itu berkembangnya tuh juga cepet banget sih gitu ya. Apalagi digital marketing gitu kan. Aduh gimana SEO, SEM works at the back end gitu kan. Terus account based marketing juga semakin advance gitu, gimana ada teknologi-teknologi. Jadi menurutku itu yang kita harus selalu mau belajar gitu sih. Jadi jangan mau ketinggalan. Kalau enggak nanti kita nggak up to date, nggak relevan lagi gitu. Itu sih yang menurutku yang key-nya kali ya untuk kita biar bisa tetap relevan gitu loh sebagai marketing gitu. Oke, teman-teman Madevra di sini, ini kita bahas marketingnya tuh udah banyak sih. Banyak ya? Aku nggak berasa. Ini kita masih di 1 jam kan? Kita masih ada 7 hari, 7 malam. Ini baru bahas general. Kapan kita bahas soal SEM, digital? Digital marketing itu banyak banget sih dibahas. Baik Kalau banget, misalnya dibilang tren marketing sekarang. Tren marketing 2022 itu apa? Ya pionirnya adalah digital marketing sih. Karena sekarang era pandemi orang di rumah lebih banyak daripada orang di luar. Betul. Kalau misalnya dibilang mau memakai digital marketing yang tepat itu seperti apa? Itu untuk menjawabnya sebetulnya kalau aku bilang panjang ya. Iya. Karena harus tahu dulu mau jualannya apa, caranya seperti apa. Digital market itu luas audiensnya banget siapa sih. Mungkin nextnya Cerita Madev bakalan datengin si digital marketing expert yang bakal bahas tentang digital marketing, karena menurut aku digital marketing menarik banget. Mau dari UMKM, mau dari enterprise level, itu sekarang semuanya memakai digital marketing. Oh iya, betul sekali. Kan? Benar banget. B2B juga pakai digital marketing juga kan pasti. Digital first. Always on digital lah semua. Apalagi sekarang apa? Metaverse. Iya kan, tuh lebih berat lagi. Itu ibarat kata kalau kuliah kurikulum kali. Iya, karena itu tadi aku bilang itu tuh kayak terus berkembang. Ada, benar. Gitu. Makanya seorang marketers itu juga harus up to date sama teknologi juga. Harus mau belajar, tetap belajar. Kalau misalnya dibilang marketing best of the year, belum tentu juga best di tahun berikutnya kan. Betul banget. Jadi tetap belajar aja terus, tetap humble dan terus belajar. Seperti Mbak Gita dong. Apa saya? Humble. Aduh. Loh, emang saya humble? Tadi saya kan nggak datangnya sombong. Di depan langsung aja ya ke studio. Ini kita cuma depan kamera loh, Rama. Abis ini saya sombong langsung pergi. Mbak Gita, aku sebenarnya kepo sih. Udah kepo dari dulu, tapi baru aku sampein sekarang ya. Kepo apa Jadi kamu? Mbak Gita kan udah sampai di titik yang istilahnya ini levelnya udah senior ya, Aduh enggak lah. Senior marketing lah intinya gitu. Sedang. Saya nggak tua-tua banget loh. Tapi kan Mbak Gita udah 10 tahun kan berarti kan untuk dunia marketing ini. Sudahlah kurang lebih ya. Ya kurang lebih udah 10 tahun. Menurut aku kan itu udah senior nih. Nah, sampai Mbak Gita di titik seperti ini nih, di level yang seperti ini, itu awalnya gimana Mbak? Maksudnya kayak memulai karirnya apakah langsung dari marketing? Atau pernah mencoba jadi admin dulu kah? Atau pernah langsung jadi kayak sekretaris dulu mungkin? Inem saksi. Atau dari mana nih kayak perjalanan karir kok 10 tahun udah sampai di titik ini tuh apa gitu? Oke. Aku itu awalnya langsung marketing ya? Jadi dulu aku bekerjanya itu pertama sekali aku bekerja di sebuah agency. Itu brand consultant gitu ya. Jadi tugasku pada saat itu biasanya tuh aku ngebantu bikin kreatif deck gitu ya buat nanti ke klien. Jadi habis briefing klien, terus aku bikin lah programnya atau apa gitu kan ya, proposalnya gitu. Nah itu aku awal kerja kayak gitu. Jadi aku merasakan lika-liku darah gitu ya, menjadi di agency gitu ya, yang
nggak tidur di mana-mana klien maunya ini maunya itu aku rasain kurang lebih hampir 2 tahun. Itu awal mulai karirku seperti itu. Dan waktu itu aku jadi dari mulai bikin proposal awalnya, kemudian aku naik ke kemudian aku fokus jadi agency itu kemudian bikin sebuah TV program. Nah, jadi aku menjadi salah satu jadi production manager di situ. Jadi aku memang basically oversee the whole production untuk acara itu. Waktu itu acara itu ada di sebuah stasiun TV swasta, depannya T. Banyak ya. Gitu. Depannya T. Jadi ada sebuah acara TV gitu. Jadi waktu itu aku basically membuat konsepnya, make sure itu deliver dengan benar, kemudian tayang sesuai editing dan sebagainya. Dan itu lelah. Aku kirain, wah menakjubkan. Lelah. Nggak, tapi belajar banyak. Karena untuk anak yang fresh graduate, kemudian aku dikasih kesempatan untuk bisa mencoba begitu besar banyak hal dan sebagainya. Menurutku itu pembelajaran yang bagus buat aku. Walaupun at the same time memang wah itu capek banget, nggak bisa banget, capek banget. Tapi itu berarti belum masuk marketing ya itu ya? Itu belum masuk. Tapi ya. masih ada ininya ya, bagian-bagiannya gitu kan. Karena di situ aku belajar karena aku akan ketemu klien-klienku yang marketing. Oh. Ya kan, kliennya kan marketing, jadi aku ketemu mereka menjelaskan tentang produknya, gitu kan. Jadi aku belajar juga di situ gimana seorang marketing believe gitu dengan produknya, gimana seorang marketing mau produknya itu bisa sampai gitu kan tiap marketing itu beda-beda stylenya. Jadi aku jadi belajar gitu sih. Nah udah abis itu karena aku ngambil S2, jadinya aku harus keluarlah dari agency, karena tadi agency itu sebenarnya makan waktu cukup banyak gitu ya. Kadang kita harus kejar-kejaran delivery-nya, waktu ke klien dan sebagainya. Jadi waktu itu aku ngambil S2, terus aku pindah ke sebuah market research company. Ini global market research firm gitu, yang fokusnya di IT. Disinilah awal mula karirku yang terus di dunia IT gitu. Dan itu marketing ya? Dan itu marketing gitu. Jadi setelah aku belajar tentang apa itu cloud, apa itu big data, apa itu AI gitu, apa itu gitu. Apa itu data center gitu ya. Di situ aku belajar gitu. Awalnya aku bingung, apa ini gitu, karena waktu aku jadi apa ini binatangnya kayak apa itu nggak ngerti. Cuman karena waktu dulu produk yang aku pegang, misalnya kalau ketemu klien-klien tuh produk konsumer gitu kan. Nah tiba-tiba ini apa itu aku masuk B2B tuh ya, di situ juga belajarnya gitu di situ. Nah baru kemudian habis di situ sekitar hampir 5 tahun, kemudian pindah ke sebuah software company. Di situ juga hampir 5 tahun. Jadi banyak ya. Terus habis itu sama jadi marketing juga, dan sekarang juga kemudian aku sempat pindah ke startup yang kantornya di Pasaraya. Nah di situ cuma emang nggak lama, tapi di situ aku juga banyak belajar gimana kehidupan startup, dan tentunya bangga juga menjadi bagian dari sebuah mereka sekarang Dekakorn gitu. Gitu. Jadi itu juga belajar banyak, cuma memang tidak lama di situ gitu. Kemudian aku masuknya sekarang ini software company lagi gitu. Jadi kalau lebih perjalanan itu, dan selalu jadi marketing ya selama perjalanan itu. Cuma yang awalnya karirnya adalah bukan marketing, terus akhirnya ke marketing, berarti menemukan passion bahwa aku suka dengan dunia marketing ya saat di tahun ketiga itu ya. Jadi atau pas awal masuk situ tuh kayak belum mencintai atau belum suka banget sama marketing gitu? Dari awal sih kayak aku udah suka. Misalnya gini, dari awal kan aku udah ambil pendidikannya marketing, jadi sebenarnya aku udah tahu bahwa aku sudah kayaknya yakin gitu marketing adalah sesuai hal yang jalur aku dan aku mau melakukan itu gitu sih. Jadi memang cuman bedanya itu di produknya apa yang dijual, sehingga ketika aku pindah-pindah itu pun secara prinsip marketingnya sama gitu, tapi produk yang dijual berbeda, sehingga belajar tentang produk itu, mengerti tentang produk itu, value-nya apa, nah itu yang menjadi berbeda gitu. Karena tiap itu ada karena kan pasti tiap produk berbeda-beda kan gitu. Itu sih yang ini, cuma prinsip marketingnya bagaimana apa yang dilakukan dan sebagainya ya kurang lebih sama gitu. Dan aku sih melihatnya sudah nyaman di marketing gitu. Pernah sih kepikiran pengen deh, malah kalau sekarang pengen deh coba role yang lain gitu, kayak gimana sih gitu.
Cuman ya belum ada kesempatan aja gitu. Tapi pernah nggak sih during 10 tahun ini atau selama pindah-pindah ini, pernah nggak kepikiran kayak, aku kayaknya udah selesai aja deh di level ini, atau masih tetap terus ingin naik, atau ya udah jalanin aja dulu gitu? Aku termasuk orang yang selalu selalu pengen untuk terus mendevelop diriku gitu. Walaupun mungkin nggak ngejar kayak gue mau karir yang begini, yang begitu, atau gue harus jadi manajer, nggak gitu sih. Cuman tapi harus terus aku merasa bahwa aku tuh harus terus mendevelop diriku gitu. Jadi aku senang ketika misalnya kayak 5 tahun di sebuah perusahaan tuh biasanya aku minta kayak mau nyobain mungkin saya produknya banyak, misalnya tahun pertama maunya ini fokusnya, tahun berikutnya produk ini gitu. Karena tadi balik lagi tiap produk punya uniknya itu beda-beda kan gitu. Jadi di situ sih aku jadi punya satu misalnya satu knowledge baru gitu sih. Dan experience yang baru lagi ya. Gitu sih. Jadi ya lebih ke situ sih aku, jadi bukan yang soal bahwa gue harus naik level naik ini, nggak ke situ, tapi sebenarnya gimana aku make sure bahwa aku selalu mendevelop diriku sehingga aku terus grow gitu juga gitu sih. Kalau secara pengalaman ada nggak sih Mbak Agita yang pengalaman selama ada di dunia marketing yang kayak bikin mentalnya down gitu, atau kayak sedih banget gitu selama ada di dunia marketing ya? Pernah nggak sih? Gini, kayaknya ini lebih ke pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Pasti ada masa dimana merasa sulit, kemudian campaign yang kita kerjakan itu kemudian mungkin tidak berhasil, iya. Dan kemudian mungkin di-challenge, dipertanyakan oleh orang yang lain gitu kan, tim yang lain, kenapa begini, kenapa begitu. Pasti ada masa down-nya. Cuman aku tuh orang yang sebenarnya juga down, terus habis itu gue harus kayak cepet juga sih, udah nggak perlu diinget-inget. Nggak usah dipikirin. Jadi emang ada masa kayak mungkin seminggu lah ya, gitu, down gitu kan. Tapi itu tadi, cuman kayak harus terus kayak nggak, yaudah gue harus lanjut dan harus buktiin lagi. Berarti di campaign berikutnya itu lesson learn. Jadi selalu lihatnya itu lesson learn untuk kita lebih baik di yang berikutnya gitu. Nextnya. Jadi bukan ngelihat itu sebagai benar-benar kayak wah ini gagal total, ini kegagalanku, aku tidak bisa nggak gitu. Jadi akhirnya aku harus melihat itu sebagai lesson learn. Apa yang di situ nggak works ya kemudian kita jangan lakukan lagi atau kita improve gitu sih, sehingga itu nanti lebih baik gitu sih, biar tetap keep going sih. Kalau nggak deh aku menangis durja. Iya, yang ada nangis terus kayaknya ya. Tapi pasti sih kalau misalnya dalam menjalani setiap campaign marketing kan ya begitu ya. Iya pasti ada yang works, nggak works, kenapa gitu. Sedih karena udah put lot of effort, time gitu. Banyak, ya. Pasti sedih sih gitu. Cuman yang harusnya tadi akhirnya kita harus lihat kayak udah ini lesson learned. Kalau achievement selama berada di dunia marketing yang paling bikin Mbak Gita kayak wah, this is the achievement yang benar-benar best achievement for me. Wah, apa ya? Kalau internal ada beberapa. Jadi misalnya di internal di dalam perusahaan ya gitu, adalah beberapa gitu selama bekerja di beberapa perusahaan tersebut gitu. Mungkin yang kalau eksternal ya yang di recognize-nya itu dari eksternal bukan perusahaan tuh sama LinkedIn itu. Jadi waktu tahun 2015 pernah dinobatkan apa ya bahasanya ya. Jadi saya tuh menjadi salah satu top 10 the most engaged marketers in Indonesia gitu-gitu deh. Terus ya itu di publish LinkedIn ya, dari LinkedIn yang membuat award tersebut. Jadi pada saat itu cukup surprise karena kan nggak ada ekspektasi apa-apa. Ya basically ya just use LinkedIn sesuai dengan porsinya. Pada saat itu karena LinkedIn itu salah satu yang memang B2B kan, salah satu sosial media yang memang fokus di B2B, dan memang saya itu marketer untuk B2B, ya pasti saya akan menggunakan LinkedIn lebih banyak gitu. Betul. Dan kemudian mungkin LinkedIn lihat itu nih orang kok kayaknya aktif, LinkedIn mulu gitu. Ya gitu ya, kasihan nih gitu. Terus ya udah, jadi kemudian LinkedIn kontak gitu, ini ada ini gitu kan. Cukup misalnya kaget ya, karena bangga gitu kan. Surprisingly. Ya karena ya tuh kaget karena nggak pernah di-expect
gitu kan. Iya. Jadi akhirnya beda rasanya gitu karena nggak ngerti apa-apa, tiba-tiba di kontak, tiba ini, tiba itu gitu. Jadi kayak ya udah terima lah dan ya I think itu one of sih, yang saya salah satu yang aku rasa aku cukup bangga karena itu eksternal validasi gitu kan, bukan dari internal doang gitu. Oke. Ini mungkin satu lagi ya, ini berkaitan sama apa ya, profesi marketing. Pasti kan setiap orang pasti bertanya nih tentang setiap profesi, kayak misal untuk menjadi sales, menjadi marketing, itu kira-kira salary-nya benar-benar worth it nggak sih? Aduh. Tapi ini nggak perlu dijawab dong, maksudnya nggak perlu dijawab dengan nominal yang apa, cuma kayak Bukan sultan ya kalau effort dari pekerjaan marketing kan tadi dibilang ada diceritain ada journey-nya kan cukup panjang kan gitu, jadi kayak worth it nggak sih untuk pekerjaan ini gitu. Jadi teman-teman Madef Friend di sini juga bisa menilai bahwa setiap pekerjaan itu pasti nilai jualnya beda ya kan? Iya, Kak? beda. Mau jadi sales, mau jadi profesi apapun, itu pasti nilai jualnya beda. Tapi kalau misalnya marketing, itu juga pasti punya nilai jual yang berbeda. Karena aku dengar-dengar nih, kalau misalnya marketing itu jadi kayak posisi yang sangat vital juga di sebuah perusahaan. Kalau misalnya di sebuah perusahaan marketing yang nggak jalan, bisa-bisa dia kayak nggak bisa jualan juga, gitu sih. Jadi kalau bicarain tentang gaji nih atau salary nih, worth it nggak nih gitu? Ya worth it. Worth Maksudnya gini, baik lagi kalau ngomongin salary gitu ya, income kayak gitu, itu tuh banyak faktor. Banyak faktor. Menentukan apakah kemudian kamu bisa sekian dapat sekian, itu banyak faktornya gitu. Dan setiap orang bisa berbeda-beda, tiap industri berbeda-beda walaupun kamu sama-sama marketing. Iya. Gitu. Itu bisa beda-beda. Ya, industrinya apa gitu ya. Level udah pasti. Cuman maksudnya industri itu sudah juga bisa sangat bervariasi begitu kan. Dan kemudian itu tadi pengalaman kamu gitu kan. Kamu itu ada skillnya di mana gitu kan, expertnya di mana, itu juga menentukan gitu. Nah, jadi banyak faktornya gitu. Jadi aku nggak bisa bilang kayak worth it atau enggak. Cuman ya kalau ya sekarang, misalnya kalau aku pribadi, aku ngerasa aku happy gitu. Nanti mungkin kalau misalnya teman-teman ada mau tanya lagi tentang dunia marketing atau apa sih kira-kira pertanyaannya, langsung tulis di komen aja. Jadi jangan lupa like, comment, subscribe Cerita Madef. Karena nanti Cerita Madef bakal kedatangan tamu-tamu yang lain. Seperti siapa? Seperti business owner. Ada lagi influencer atau juga profesional juga seperti Kak Agita. Nanti kalau misalnya ada teman-teman Friends yang mau request juga, kayak aku mau dong didatengin influencer ini atau si itu, tulis aja langsung di komen, jangan ragu-ragu dan langsung subscribe Cerita Madef. Oke, next kita kayaknya udah akan akhirin ya perbincangan kita. Terima kasih ya sudah diundang di sini. Terima kasih udah mampir ke Cerita Madef. Terima kasih banyak. Oke, see you, bye-bye.